Sesihara. Di ayat ini jelas-jelas Allah berfirman bahwa syaitanlah yang mengajarkan manusia ilmu sihir. Jadi bila mereka mampu mengajarkan manusia ilmu sihir, pasti setan bisa menyihir manusia. Ini adalah kejahatan setan yang kedua. Maka jangan heran, saudaraku yang kami muliakan, bila hari ini kita sakit mendadak dan sakit itu tidak ditemukan obatnya, diperiksa di laboratorium, dicek oleh dokter ahli dengan peralatan yang serba lengkap, ternyata tidak ditemukan penyakitnya, padahal yang bersangkutan betul-betul merasakan sakit yang nyata, dan diobati dengan berbagai macam obat medis yang ada, enggak sembuh-sembuh. Ini adalah suatu keanehan. Maka kita wajib berprasangka buruk kepada syaitan bahwa ini jelas ada mereka di belakang ini. Ibarat Allah yang kami muliakan, yang ketiga, kemampuan syaitan yang terlaknat dalam rangka anarkismenya kepada manusia adalah melakukan penghimpitan. Dia himpit sehingga manusia itu menjadi lumpuh, tidak mampu bergerak, ya, tidak mampu berkutik, bahkan bisa-bisa bernafas pun menjadi tidak sanggup. Ini jelas adalah gangguan syaitan. Menghimpit. Kemudian yang keempat, mencekik. Yang kelima, menyumbat, ya, mencekik, menyumbat, menghambat. Ini adalah kemampuan syaitan yang sangat jahat kepada manusia. Terjadi sehingga sering kita mendengarkan terjadinya penyumbatan pembuluh darah, penyempitan sel-sel dan saraf-saraf manusia, ya, dan sebagainya. Saudara-saudaraku, ini seluruhnya adalah makar di antara makar-makar syaitan. Coba kita baca satu persatu tadi. Mulai dari menyihir, menghimpit, mencekik, menjepit, menyumbat, ya, bahkan sampai kepada tingkat mematikan dan membunuh, ya. Ini semuanya adalah kemampuan-kemampuan jahat dari syaitan yang terlaknat. Nah, kita dalam rangka mengantisipasi kejahatan Dajjal di akhir zaman ini, sebenarnya nggak pun karena ada Dajjal, syaitan ini tetap akan bekerja keras untuk bagaimana manusia dari anak keturunan Adam ini tersiksa dalam hidupnya, karena musuh yang paling nyata Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah syaitan. Sejahat apapun kita, sekafir apapun kita, kita tidak beriman kepada Allah, tidak ada ketaatan pada Allah, bahkan ahli maksiat, tetap saja syaitan inginkan kita menderita. A'udzubillah. Apalagi kalau kita orang beriman, apalagi kalau kita orang yang taat dan soleh, apalagi kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor satu prioritas adalah menyerang kita. Tapi alhamdulillah agama ini telah dilengkapi oleh Allah dengan berbagai macam piranti lunak, yang apabila kita berpegang erat dengan piranti-piranti lunak yang telah diajarkan oleh Allah, yaitu Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW, maka kita tidak akan bisa disakiti oleh siapapun, apalagi oleh syaitan yang terlaknat. Kita tidak akan bisa diselewengkan oleh mereka, dibuat menyimpang oleh mereka. Yang penting kita harus ada ilmunya. Saudara-saudaraku yang kami cintai, kami mencontohkan beberapa makar syaitan dalam ketika menyakiti manusia. Dia buat orang ini sangat pelupa, luar biasa pelupanya, pelupa akut. Bahkan sampai ketika lupanya, dia masih menggenggam handphone, dia masih memegang kunci, dia sudah panik mencari di mana HP-nya, di mana kuncinya, padahal dia masih pegang itu HP, masih pegang itu kunci. Ketemu sama istrinya, dia tidak tahu ini istrinya atau bukan. Padahal hari-hari dia berjumpa. Ini jelas adalah gangguan syaitan yang terlaknat. Ada beberapa kriteria yang rasanya perlu saya sampaikan. Ini sihir setan apa tidak? Ini ada unsur sihir apa tidak? Gampang, insyaAllah ta'ala. Yang pertama kita lihat, jadi kata kuncinya tetap saja kepada kalimat tidak normal, ya. Satu, apabila yang bersangkutan terhalang kelancaran kehidupannya secara tidak normal. Contohnya bagaimana? Contohnya, ada wanita muda, cantik, ya, berpendidikan, cerdas, keluarganya keluarga sukses, keluarga terhormat, dan sudah S1, mungkin S2, spesialis dalam satu bidang tertentu. Tapi anehnya, kenapa wanita ini tidak pernah ketemu jodohnya? Nah, ini contoh ya. Padahal dia semuanya lengkap. Dia baik, kaya, sukses, berprestasi, tapi kenapa tidak ketemu jodohnya? Asal jumpa dengan orang yang akan menikahinya, tiba-tiba orang itu berbalik hati. Tiba-tiba orang itu melihatnya seperti genderuwo, nenek-nenek peot yang mengerikan. Atau setiba wanita ini sudah tidak saja ada keinginannya. Ini contoh ya.